Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, muatan matematika. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenal bangun ruang dan bagian-bagiannya. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi. Artinya, benda yang berbentuk bangun ruang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Bagian-bagian pada bangun ruang. Yang pertama adalah ruas garis atau rusuk. Ruas garis atau rusuk adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang. Yang kedua adalah sisi. Sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam dan luar bangun ruang, atau mudahnya kita artikan sebagai dinding. Yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan ruas garis atau rusuk. Perhatikan gambar di samping. Nama bangun ruang di samping adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dalam penulisan nama bangun ruang, kita gunakan huruf kapital. Nama bangunnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang ruas garis atau rusuk pada kubus di samping adalah yang pertama, rusuk yang mendatar atau horizontal disebut dengan panjang yang mendatar ini. Apa saja yang termasuk rusuk yang mendatar? Nah, ada rusuk AB, rusuk DC, rusuk EF, dan rusuk HG. Yang kedua, rusuk yang tegak lurus atau vertikal disebut dengan tinggi. Apa saja yang termasuk rusuk yang tegak lurus ya anak-anak ya? Nah, ini ada rusuk AE, ada rusuk DH, rusuk BF, dan rusuk CG. Kita lanjutkan rusuk yang miring. Rusuk yang miring disebut dengan lebar. Nah, rusuk yang miring itu terdiri apa saja ya anak-anak ya? Ada rusuk AD, BC, EH, dan FG. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah ruas garis atau rusuk pada bangun kubus ada 12, yaitu 1, 2, 3, 4, yang mendatar ada 4, yang tegak lurus ada 4, dan yang miring ada 4. Jadi jumlah semua ruas garis atau rusuk pada bangun kubus ada 12. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk menghitung titik sudut pada bangun kubus, yaitu ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Jadi jumlah titik sudut pada kubus ada 8 buah. Sekarang kita lanjutkan.
Sisi-sisi pada bangun ruang kubus. Yang pertama sisi depan. Sisi depan itu nih, bangun datar yang depan. Sisinya namanya sisi A, B, F, E. Ini namanya sisi yang bagian depan, yaitu sisi A, B, F, E. Sisi pada bangun kubus itu terbentuk dari bangun datar persegi. Sisi yang kedua, sisi yang belakang, yaitu sisi D, C, G, H. Ini D, C, G, H. Kita lanjutkan. Sisi yang bawah atau alas, yaitu sisi A, B, C, D. A, B, C, D. Sekarang sisi yang atas, yaitu sisi E, F, G, H. E, F, G, H. Sisi yang samping kanan ini ada sisi B, C, G, F. B, C, G, F. Ini sisi yang samping kiri adalah A, D, H, E. Nah, jumlah sisi pada bangun ruang kubus ada 6, dan bangun ruang kubus ini terbentuk dari 6 buah bangun datar persegi. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan nama-nama bangun ruang sisi datar. Ini ada kubus. Terus yang kedua ada balok, ada prisma segitiga. Mengapa disebut prisma segitiga anak-anak? Ya, karena mempunyai sisi atas dan sisi bawah berbentuk segitiga. Terus prisma segi empat. Prisma segi empat itu nama lainnya juga balok, itu sama saja. Terus prisma segi lima. Mengapa disebut prisma segi lima? Karena mempunyai sisi atas dan sisi bawah berbentuk segi 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sisi bawah dan sisi atasnya berbentuk segi 5. Sekarang ada 5 segitiga. 5 segitiga, cirinya 5 itu mempunyai puncak atau mempunyai puncak. Di sini namanya 5 segitiga. Dinamakan 5 segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Ada lagi 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki alas yang berbentuk segi 4. 1, 2, 3, 4. Terus ada lagi 5 segi 5. Sekarang kita lanjutkan. Contoh bangun ruang. Contoh bangun ruang kubus. Ini ada dadu, ada kardus bungkus kado, buat kado, ada rubik, dan ada bungkus kado lagi. Yang kedua contoh bangun balok. Contohnya ada almari, ada kulkas, ada kotak tisu, ada penghapus, ada tape recorder, dan lain-lain. Nah, sekarang contoh prisma segi 5. Contohnya ada kardus yang berbentuk segi 5, dan ada juga paving yang berbentuk prisma segi 5. Ada lagi contoh prisma segitiga. Contoh dari prisma segitiga adalah tenda. Sekarang contoh dari 5 segi 4. Contoh 5 segi 4 adalah piramida. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Nah, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan latihan ini ya. Tulislah nama bangunnya. Terus yang B, tulislah nama ruas garis atau rusuknya. Yang C, tulislah nama titik sudutnya. Yang D, tulislah nama sisi-sisinya. Kalian kerjakan di selembar kertas, dikumpulkan pada saat homeschooling. Nah, sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.